Halo guys, welcome back to Cestrella Channel. Balik lagi guys sama aku Cherry. Aku mau ngucapin makasih dulu buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali ngeklik video di channel Cestrella, aku ucapin selamat datang ya guys di channel Cestrella. Semoga channel ini bisa membawa manfaat juga untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa guys, kalian aktifin juga tombol yang warna merah di bawah dan aktifin lonceng yang ada di sebelahnya, supaya kalian tetap dapetin update video-video terbaru yang ada di channel Cestrella ini. Oke, di video kali ini aku mau share ke kalian gimana caranya untuk atur dan save budget untuk yang gajinya saat ini masih kecil. Di video kali ini aku ambil contohnya untuk gaji 1,5 juta ya guys. Sebelum kita masuk ke gimana cara ngatur gajinya guys, menurutku yang paling utama itu kita seharusnya bersyukur dulu guys. Kenapa bersyukur? Karena saat-saat pandemi seperti ini kita masih ada kerjaan, kita masih ada gaji, dan kita masih bisa memenuhi kebutuhan pokok kita. Oke, yang selanjutnya guys, yang kedua, ini kita harus buat goal keuangan yang mau kita capai ya guys. Goal keuangannya, kalau aku saranin, kalau untuk gaji 1,5 juta, itu yang seharusnya dikumpulin duluan adalah dana darurat. Kalau misalnya dana darurat kamu udah tercapai, barulah kamu bisa nentuin untuk goal-goal keuangan yang lainnya. Misalnya setelah kalian tulis goal keuangan kalian, ternyata banyak banget nih goal keuangannya. Berarti kalian harus tentuin yang mana yang prioritas bagi diri kalian guys. Untuk dana darurat ini nanti akan aku bahas di next video ya guys. Oke, next yang ketiga guys. Yang ketiga ini adalah buat alokasi budget ya guys. Alokasi budget ini kita bagi menjadi 3 macam untuk bagian yang pengeluarannya guys. Ada bagian needs, saving, dan wants guys. Oke, di sini aku akan menunjukkan ke kalian gimana caranya untuk buat monthly budgetnya. Ini kita ambil contoh misal untuk bulan Oktober ya guys. Oke, jadi misalnya income-nya ini dari gaji sebesar 1.500.000 guys. Selain income, kita juga ada expense. Expense ini ada pengeluaran yang kita budgetkan akan dikeluarkan di bulan ini ya guys. Jadi untuk expense-nya ini ada bagian needs. Needs-nya ini kita hitung guys, 50% dari 1.500.000 tadi adalah 750.000. Oke, jadi itu untuk needs-nya ya guys, maksimalnya segitu. Untuk yang bagian needs ini digunakan untuk perpuluhan zakat atau amal sebesar 150.000. 150.000-nya ini kita dapat dari 1.500.000 dikalikan dengan 10% ya guys. Jadinya dapatnya 150.000. Kemudian yang selanjutnya ada untuk makan guys. Makannya ini dibudgetin sebesar 400.000. Jadi per minggunya hanya boleh 100.000 ya. Kemudian selain makan ada juga paket data. Paket data di sini aku budgetkan sebesar 100.000. Selain itu ada untuk bayar listrik dan bayar air juga sebesar 100.000 juga. Jadi total semuanya adalah 750.000. 750.000 ini udah sesuai ya guys tadi sama batas maksimalnya untuk needs-nya tadi 750.000 juga. Oke, bagian selanjutnya adalah bagian untuk savings. Savingsnya ini 20% dikalikan dengan 1.500.000, jadi dapatnya adalah 300.000. Jadi ya minimalnya ya guys, ini kita harus saving ini sebesar 300.000. Bisa masukin ke tabungan atau untuk dana darurat yang tadi ya guys. Kalau untuk saving menurutku udah anggap aja guys, ini udah uang hilang. Pokoknya memang kewajiban yang harus dibayarkan tiap bulan. Oke, next ada bagian wants guys. Bagian wants ini maksimalnya adalah 30%. Jadi 30% kita kaliin sama 1.500.000. Totalnya adalah maksimalnya untuk bagian wants adalah 450.000. Bagian wants ini aku pakai untuk grocery sebanyak 150.000 dan yang kedua untuk jajan sebanyak 150.000 juga. Jadi totalnya ada 300.000 ya. Kita hitung berarti dari yang wants ini tadinya kan maksimal 450.000, tapi karena untuk grocery dan jajan hanya 300.000, jadi masih ada sisa sebanyak 150.000. 150.000 ini untuk jaga-jaga ya guys. Oke, next step selanjutnya adalah pisahin uang sesuai budget yang udah kita tulis atau yang kita buat tadi ya guys. Jadi pas kalian gajian itu langsung aja guys dipisahin
supaya kalian tuh nggak gatel pengen ngabisin uangnya. Jadi bisa pisahinnya itu langsung ke rekening, atau bisa juga dengan metode amplop yang waktu kemarin ini aku sempat juga buat guys. Kalau kalian belum nonton videonya, aku taruh di atas ya guys, kalian klik aja link yang di atas, oke? Oke, step yang selanjutnya, kita harus tulis setiap ada pengeluaran. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih harus ditulis, kan ribet ya harus nulis setiap kali ada pengeluaran. Nah, di sini guys, kita harus nulis karena kita akan nge-track lagi untuk evaluasi di akhir bulan. Jadi kita tahu uang kita itu habisnya untuk apa aja. Ya sampai kita baru gajian nih tanggal 1 misalnya, tahu-tahu tanggal 5, tanggal 6 udah nggak ada uang kita di rekening, terus kita nggak tahu itu uang buat dipakai untuk apa aja, kita juga nggak sadar, tiba-tiba udah habis aja pokoknya. Kalian nggak mau kan kayak gitu guys? Makanya ini ikutin ya guys, aku buat spending trackernya. Ini aku contohin aja supaya kalian bisa tahu gambarannya kira-kira gimana. Kalian buat kolom-kolomnya dulu guys, ada kolom tanggal, deskripsi, kategori, pengeluaran, sama sisa budget. Nah setelah itu misalnya nih tanggal 1 Oktober ada misalnya ngasih perpuluhan atau zakat atau amal. Nah kita taruhnya ini karena tadi masuk kategori needs, jadi masuknya kategori N ya ditulisnya. Terus sampingnya kita tulis pengeluarannya sebesar 150.000, berarti sisa budget kita tadi kita budgetin awalnya 150.000 ya. Nah jadi ini udah pengeluaran tanggal 1 150.000 juga, jadi dikurangin, jadi sisa budgetnya 0. Nah selain itu tanggal 1 juga misalnya ada pengeluaran untuk nabung atau dana darurat, kategorinya masuknya tadi savings ya guys, jadi masuknya S ini kategorinya. Pengeluarannya sebesar 300.000, jadi sisa budgetnya juga 0 karena tadi kan memang udah dibudgetin di awal sebesar 300.000 juga. Nah terus selanjutnya misalnya ada nih beli bahan masak. Beli bahan masak ini kan berarti masuk ke kategori makanan ya tadi ya. Kategorinya adalah N, berarti needs kan. Berarti pengeluarannya sebesar di tanggal 1 ini sebesar 100.000. 100.000 berarti kita masih punya sisa budget 300.000 karena tadi dari yang awalnya 400.000 dikurangin 100.000. Jadi kalian bikin terus guys setiap tanggalnya, kalian ada pengeluaran apa aja. Mendekati akhir bulan, kita langsung evaluasi guys dari catatan daily spending tracker yang tadi. Oke, untuk cara evaluasinya ini, kalian ambil dulu guys kertas yang tadi pertama kalian bikin untuk budgeting. Setelah itu ditulis aja di bagian tadi yang expense yang udah masing-masing di budgetingnya tadi, di atasnya ditulis EST, itu artinya estimasi. Tadi kan kita udah mengestimasi ya berapa besarnya masing-masing pengeluaran kita di bulan itu. Nah, setelah itu, sampingnya kalian tulis juga guys ACT. ACT itu berarti yang benar-benar terjadi ya selama bulan Oktober ini. Untuk ngisi yang ACT ini, caranya adalah pertama kita lihat dulu. Tadi misalnya contohnya perpuluhan. Perpuluhan tadi tanggal 1 Oktober kita keluar sebanyak 150.000. Setelah kita lihat yang daily spending trackernya ya guys, yang bawahnya. Tadi kan kelihatan kita keluarnya sebanyak 150.000. Berarti ditulis aja di ACT-nya 150.000. Misalnya untuk makan 400.000. Terus ada untuk paket data 100.000, untuk listrik misalnya 100.000 juga keluarnya. Nah, setelah dijumlahin 750.000 itu berarti memang sesuai sama budgeting yang kita buat di awal tadi. Nah, selanjutnya untuk savings juga ini sesuai ya guys, karena 300.000 juga tadi. Nah, setelah itu ada untuk wants. Yang untuk wants-nya ini untuk grocery sebanyak 150.000 dan untuk jajan ternyata hanya 50.000 guys. Padahal tadi kan awalnya udah diestimasi sebesar 150.000. Ternyata kenyataannya di bulan Oktober ini hanya 50.000. Nah, jadi kan ada kelebihan nih sebanyak 100.000. Kelebihannya ini bisa dimasukkan ke bagian challenge tabung guys. Challenge tabungnya ini aku juga udah jelasin guys di 2 video, malah ada part 1 part 2 nya. Nanti linknya aku taruh di atas ya guys.
Intinya kalau menurutku mau seberapa besar pun gaji kita, tapi kalau kita nggak bisa ngelolanya, itu sama aja tetap akan habis-habis juga guys. Kecil apapun penghasilan kita, kalau kita selalu bersyukur, pasti akan cukup bila digunakan untuk keperluan hidup. Dan sebesar apapun penghasilan kita guys, pasti akan selalu kurang kalau digunakannya untuk memenuhi gaya hidup kita. Jadi harus tetap semangat walaupun gaji masih kecil, tapi kalau kita selalu bersyukur ya guys, terus kita memang rajin, kita memang mau kerja keras, kita memang mau kerja pinter, itu pasti ada aja jalannya guys, supaya kita bisa lebih maju dan kita bisa lebih naik untuk gaji kita. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa guys untuk di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa kasih ide loh guys, mau aku bahas apa di video selanjutnya. Komen aja guys langsung di bawah, aku tunggu ya guys. Oke guys, gini dulu video dari aku. Aku berharap semoga video ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua untuk lebih semangat dalam mengelola keuangan. See you guys in the next video, bye!